Pada kesempatan kali ini saya akan bicarakan agar doa terkabul. Yang pertama, kiatnya adalah berdoa dengan ikhlas hanya kepada Allah. Tidak berdoa kepada Allah tapi juga berdoa kepada selain Allah. Ini namanya tidak ikhlas. Atau berdoa kepada Allah tapi ingin dilihat dan dipuji oleh manusia. Ini namanya tidak ikhlas. Maka salah satu kiat paling utama berdoa dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah berdoa dengan ikhlas. Ikhlas itu murni. Ikhlas itu bersih. Ikhlas itu suci. Disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran perumpamaan ikhlas. Sebagian para penceramah sering menginterpretasikan ikhlas itu dengan cara, kamu kalau tahu ikhlas itu masuk dalam WC, buang hajatmu, kemudian sudah selesai keluar, tidak memikirkan apa yang telah dikeluarkan. Ini kalau saya lihat menghina ikhlas. Ikhlas itu Allah pilih di dalam Al-Quran tidak sembarangan. Ikhlas itu Allah Subhanahu wa ta'ala pilih dalam Al-Quran dengan makna yang sangat luar biasa. Allah artikulasikan ikhlas di dalam surat Al-An'am ayat 66. Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah nusqikum mimma fi butuni min baini farthin wa damin labanan khalisan sa'igan lisyaribin. Dan sesungguhnya di dalam binatang ternak, onta, sapi, kambing, terdapat benar-benar pelajaran bagi kalian. Wahai manusia, kami memberikan minum kepada kalian dari susu-susu mereka yang keluar, mohon maaf, antara tahi dan darah. Ya, kita kalau memerah puting susu sapi, puting susu kambing, puting susu onta, itu sebenarnya dia sedang keluar antara tahi dan darah. Keluarlah susu. Tetapi keluarnya susunya apa? Khalisan. Susunya murni. Karena dia murni, apa? Sa'igan lisyaribin. Pantas untuk diminum. Begitulah amalan yang ikhlas pantas untuk diterima. Begitulah doa yang ikhlas pantas untuk diterima. Nah, timbul pertanyaan sekarang. Bagaimana berdoa yang ikhlas? Salah satu cirinya, semakin rahasia, semakin ikhlas. Berdoanya rahasia, sendirian, tidak dilihat orang, itu semakin ikhlas. Ya, kalau bisa beramal kita tidak dilihat orang, itu semakin ikhlas. Lihat contoh bahwa ikhlas bisa langsung mengabulkan doa. Ini harus kita pakai contoh. Contohnya harus real. Apa itu? Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus masuk ke dalam lautan karena murka dengan kaumnya yang tidak mau taat. Beliau meloncat dari kapal ke dalam lautan. Masuk ke dalam 3 kegelapan. Gelapnya lautan, gelapnya malam, gelapnya perut ikan paus. Kalau berdoa tidak ikhlas, tidak dikabulkan doanya Nabi Yunus. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Falaula annahu kana minal musabbihin la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun." Kalau seandainya Nabi Yunus alaihissalam bukan orang yang bertasbih ikhlas, maka niscaya Nabi Yunus akan tinggal di dalam perut ikan paus tersebut sampai hari dibangkitkan. Apa tasbihnya Nabi Yunus sebelum berdoa? Yaitu ikhlas. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Lihat, ikhlas dulu. La ilaha illa. Itu kan ikhlas. La ilaha illa anta subhanak. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau, Maha Suci Engkau. Itu keikhlasan itu, menunjukkan kepada ikhlas.
inni kuntu minadh dhalim. Baru setelah itu beliau mengakui beliau telah berbuat zalim. Akhirnya dikabulkan oleh Allah. Padahal kalau tidak bisa ngomong sama ikan paus. Darat ya, kanan ya. Di sana ada daratan, nggak bisa. Makanya itu bukti nyata bahwa keikhlasan adalah pengabul doa. Contoh yang lain lagi. Ada 3 orang dalam hadis riwayat Bukhari. 3 orang terperosok ke dalam goa. Misalkan ini mulut goa, kemudian dia masuk ke dalam situ, kemudian tertutup oleh batu. 3 orang ini berkata satu dengan yang lainnya, innahu la yunjina min hadhihi as-sakhra illa an nad'u Allah bi salih a'malina. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita dari batu yang menutupi mulut goa ini kecuali kita berdoa kepada Allah dengan amal soleh yang kita miliki. Yang satu mengatakan, ya Allah, saya punya orang tua. Saya tidak mendahulukan istri anak saya kecuali saya dahulukan orang tua saya. Kalau amalan ini ikhlas karena Engkau, maka pindahkanlah batu tersebut. Bergeser batunya. Masih belum bisa. Yang kedua, ya Allah, saya punya anak paman. Ini kayak Mas Eki kan nikah dengan anak paman, sepupu. Itu boleh. Anak paman yang saya cintai karena Allah SWT. Lalu suatu saat dia memerlukan harta dari saya mau memberinya asalkan dia mau melayani saya. Saat saya sudah duduk di atas 2 pahanya, dia mengatakan, ittaqillah, la tafuddul khatam illa bihaqqi. Saya sudah bawa harta yang dia inginkan, lalu saya menggauli sebagaimana suami menggauli istrinya. Lalu si perempuan ini mengatakan, takutlah engkau kepada Allah. Ini keperawanan tidak boleh direnggut kecuali dengan kebenaran. Maka saya tinggalkan harta dan cinta saya karena Engkau. Ya Allah, kalau seandainya amalan ini ikhlas karena Engkau, fakhruj anna ma nahnu fih. Maka keluarkan kami, selamatkan kami dari keadaan kami sekarang. Bergeser batunya sedikit, belum bisa keluar juga. Yang ketiga mengatakan, ya Allah, saya punya seorang pekerja yang dia tidak mau ngambil gajinya. Lalu gajinya saya jadikan investasi, kemudian berkembang, akhirnya menjadi menjadi kambing 2 lembah banyaknya. Suatu saat dia mengambil seluruh gajinya tersebut tanpa sisa. Artinya dia amanah. Maka ya Allah, kalau seandainya ini aku kerjakan ikhlas karena Engkau, maka pindahkanlah batu tersebut. Pindahlah batu. Lihat, ini bukti nyata doa yang ikhlas adalah maka seseorang akan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba para ikhwah, orang yang zalim, kenapa doanya dikabulkan? Karena ada hadis yang berbunyi, la da'watul mazlum laisa bainahu wa bainallahi hijab. Doanya orang yang terzalimi itu tidak ada antara dia dengan Allah hijab. Kenapa? Karena saat terzalimi dia benar-benar berharap hanya Allah yang menolong. Itulah ikhlas. Maka semakin ikhlas, semakin dikabulkan doanya oleh Allah. Ibnu Aqil rahimahullah, seorang ulama Islam, mengatakan, la yustajabu du'a bisur'atin illa li mukhlisin aw madhlim. Tidaklah doa dikabulkan dengan cepat kecuali untuk orang yang ikhlas dan orang yang terzalimi. Maka hati-hati Bapak Ibu, menzalimi orang bisa-bisa dikabulkan doanya secara cepat. Yang kedua, yaitu kekuatan keyakinan dan harapan Allah mengabulkan doa. Ada sebagian orang itu berdoa itu tidak yakin. Nyoba-nyoba. Coba deh doa, kali dikabulkan. Kali, mau gimana? Gimana mau dikabulkan? Kali, nggak bisa. Harus benar-benar dia berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin kuat harapannya,
semakin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala doanya. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub itu terpisah dari Nabi Yusuf selama 40 tahun. Sering menangis sampai diriwayatkan kedua matanya hampir buta gara-gara keseringan menangis kehilangan Yusuf, anak tersayangnya alaihissalam. Tetapi beliau tidak pernah putus asa. Beliau mengatakan kepada anak-anaknya dalam surat Yusuf ayat 87, "Ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi wa la tayasu min rauhillah. Innahu la yayasu min rauhillah illa al-qaumul kafirun." Wahai anakku, pergilah kalian cari Yusuf dan jangan kalian putus asa. Sesungguhnya tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang kafir. Maka harus kuat harapannya saat berdoa. Makanya tidak boleh kalau orang, Pak, Mas Eki semoga keluarganya sakinah mawaddah rahmah, insya Allah, nggak boleh itu. Harus apa? Amin. Kalau insya Allah kan masih insya Allah, berarti tidak begitu yakin. Harus apa? Amin. Semoga anaknya anak yang soleh, insya Allah. Enggak, jangan insya Allah, tetapi apa? Amin. Ini tidak boleh berdoa kita pakai insya Allah, meskipun semuanya atas kehendak Allah. Tetapi Rasulullah SAW bersabda, "Idza da'auta falyazimil mas'alah." Jika engkau berdoa kepada Allah, maka falta'zimil mas'alah, maka hendaklah engkau bertekad bulat, punya harapan kuat. Nah, ini salah satu kiat agar dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, dan berarti untuk kiat yang kedua ini harus sering-sering berhusnudzan kepada Allah. Harus sering-sering berhusnudzan, berbaik sangka kepada Allah. Ana inda dhanni 'abdi bi falyadhunna bi ma syaa. In dhanna bi khair fa khair wa in dhanna bi syarr fa syarr. Aku sesuai dengan sangkaan hambaku terhadapku. Jika hambaku berbuat baik, maka jika hambaku bersangka baik, maka aku akan berbuat baik kepadanya. Jika hambaku berbuat buruk, aku akan bersangka buruk kepadanya. Ya, ini menunjukkan bahwa kita harus banyak-banyak untuk kuat harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kiat yang ketiga, sebelum berdoa maka ingat-ingat kita pernah menzalimi orang siapa ya. Baik dengan lisan kita, baik mengambil hartanya, baik pernah mukul orangnya, maka itu harus dikembalikan. Misalkan pernah menggibahnya, harus minta maaf, harus gentle, harus berani minta maaf. Oh, mohon maaf, saya tadi menggibah engkau, saya ingin berdoa mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah. Kalau pernah ngambil hartanya, harus dikembalikan, harus berani. Kalau pernah memukulnya, maka silahkan pukul. Karena salah satu pengabulan doa sebabnya adalah tarkul madzalim. Artinya meninggalkan kezaliman yang pernah kita lakukan kepada manusia. Ada perkataan yang menarik dikatakan oleh Sufyan ibn Uyainah rahimahullah, atau Sufyan bin Masruq Ats-Tsawri rahimahullah, di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Kata yang bertanya, "Lau da'awat Allah, kenapa engkau tidak berdoa kepada Allah?" Sufyan bin Masruq Ats-Tsawri ini seorang imamul muhadditsin, ahli hadis. Kenapa engkau tidak jarang berdoa kepada Allah? Atau kenapa engkau tidak sering berdoa kepada Allah? Tidak sering aku lihat engkau mengangkat kedua tangan. Tidak sering aku lihat engkau meminta kepada Allah. Beliau mengatakan apa? Inna tarkadz dzunubi du'a. Sesungguhnya meninggalkan dosa itu sejenis dengan doa. Jadi kalau ingin doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perbanyak istighfar. Kezaliman yang pernah kita lakukan terhadap orang kembalikan. Minta halal. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam saat dalam hadis riwayat Bukhari, "Man kanat 'indahu madlamatun li akhi fi ardhin aw fi shay' falyatahallal minhu al-yawm
qabla an la yakuna dinar wala dirham walakin bil hasanat was sayyi'at. Siapa yang mempunyai kezaliman terhadap saudaranya, baik dalam harga dirinya, menggibah, menggujing orang, ataupun harta, atau apapun, maka minta halal sekarang, sebelum nanti di akhirat tidak ada emas dan perak untuk membayar, tetapi bayarnya pakai pahala atau dosa. Yang menzalimi bayar pakai pahala, kalau habis pahalanya, dosa orang yang terzalimi dia tanggung. Maka sebelum berdoa, coba perhatikan kezaliman apa yang pernah kita lakukan terhadap orang hari ini. Apakah kita pernah menggibah orang? Apakah kita pernah menyenggol orang? Apakah kita pernah memukul orang? Apakah kita pernah... Maka pada saat itu kita harus minta halal, baru bisa ngangkat tangan sama Allah agar dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang keempat, agar doa kita terkabulkan. Nah, ini pas yang berkaitan dengan kita sekarang di sini. Ightinamul furas, menggunakan kesempatan sebaik-baiknya. Baik itu tempat, waktu, keadaan. Gunakan sebaik-baiknya. Tempat kita sekarang di samping Masjidil Haram, di kota Makkah Al-Mukarramah. Waktu mustajab seperti antara azan dan iqamah. Saya sering melihat, subhanallah, orang kalau azan di Masjidil Haram, entah itu siapa yang memulai duluan, media sosial yang memulai duluan, akhirnya orang-orang pada ikut-ikutan. Kalau azan, lisannya bukan menjawab hajat, tetapi apa? Lihatkan video dibarengi dengan suara azan dari Masjidil Haram. Ini benar-benar penyimpangan di dalam ibadah praktis, yaitu menjawab azan. Idza adzana al-muadzinu falyaqul mithla ma yaqul. Jika seorang muadzin mengumandangkan azan, maka ucapkanlah sebagaimana yang dikumandangkan oleh azan tersebut, oleh si muadzin tersebut. Kemudian setelah azan selesai, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Wallahi, demi Allah, kemarin di depan Ka'bah saya sholat maghrib kalau tidak atau isya di depan Ka'bah, di rukun Yamani, di depan rukun Yamani. Orang sudah hampir saya, karena itu di depan saya 2 saf, kalau seandainya pas di depan saya beritahu. Wallahi, demi Allah, orang sudah qomat, imam sudah takbiratul ihram, Al-Fatihah selesai, dia masih tuh muter sana, subhanallah. Ya, kapan dia berhenti? Ketika kita sudah amin, bahkan ayat ke-1, ayat ke-2 dia masih. Ya, subhanallah. Ini hati-hati Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Maka waktu agar doa kita terkabul, perhatikan waktu antara azan dan iqamah, sepertiga malam terakhir, kemudian di waktu sahur, di waktu sujud, ya. Makanya para ulama mengatakan, sebagian orang kan di daerah kita di Indonesia, kebanyakan orang sholat subuhnya baca suratnya pendek-pendek. Inna a'tayna, sholat subuh tuh inna a'tayna dan qul ya ayyuhal kafirun, tapi zikirnya panjang. Betul gak? Ngerasakan gak? Zikirnya panjang. Padahal waktu berdoa paling utama adalah di dalam apa? Dalam sholat, saat sujud dan sebelum salam, setelah innaka hamidum majid. Itu waktu mustajab untuk berdoa. Aturan sujud kita lebih lama, aturan setelah innaka hamidum majid, sebelum salam kita lebih lama dibandingkan di luar sholat. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saat berdoa perhatikan waktu, tempat, keadaan. Keadaan juga penting.
misalkan setelah beramal saleh, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata seorang tabi'i Wahab bin Munabbih rahimahullah, beliau mengatakan, "Mathalul ladzi yad'u bighairi amal kamathalil ladzi yarmi bighairi watar." Nah, yang kelima yaitu banyak amal saleh. Sebelum berdoa, perbanyaklah amal saleh. Saya beri contoh ya. Kita sedekah, kemudian kita berdoa kepada Allah, ya Allah, sembuhkanlah penyakit saya dengan sedekah tadi. Boleh. Kita tuntun orang buta nyebrang jalan, ya Allah, mudahkanlah urusan saya. Saya sudah menyeberangkan orang tersebut karena Engkau. Perbanyak amal saleh. Ini termasuk agar dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Fatir ayat 10, "Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalus salih yarfa'u." Hanya kepada Allah akan naik ucapan-ucapan yang baik dan amal saleh mengangkatnya. Lihat ya. Doa, ucapan baik, kemudian amal solehnya mengangkatnya. Nah, ini dalil bahwa sebelum berdoa, beramal solehlah baik-baik. Beramal solehlah banyak-banyak. Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari, yang keenam, perhatikan amalan wajib sebelum amalan sunnah. Setelah mengerjakan amalan wajib, maka perbanyaklah amalan sunnah. Ini salah satu agar doa kita dikabulkan oleh Allah. Saya beri contoh. Kita sekarang sholat 5 waktu wajib. Di antara sholat 5 waktu ada qabliyah ba'diyah. Maka perbanyak itu qabliyah ba'diyah, kemudian setelahnya berdoa kepada Allah. Apa dalilnya? Hadis riwayat Bukhari, hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alaihi." Tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dibandingkan yang aku wajibkan atasnya. Amal wajib dulu. Ya. Baru setelah itu, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Dan masih saja hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sampai aku mencintainya. Kalau sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah wala in sa'alani la u'tiyanna wala in ista'adhani la u'idhan. Kalau dia minta kepadaku, aku akan kasih permintaannya. Kalau minta tolong, aku akan tolong. Kalau minta perlindungan, aku akan lindungi. Lihat, amal wajib perhatikan, setelahnya perbanyak amalan-amalan sunnah yang sangat dianjurkan dalam agama Islam. Yang terakhir, yang keberapa sekarang? Ketujuh terakhir, bakti orang tua. Itu pengabul doa. Wallahi, saya punya cerita menarik nih. Ada seorang jamaah nih, namanya, pokoknya di Surabaya, jamaah teman saya. Beliau ini usahanya, kan ada sarung wadimur. Nah, pembuat kotaknya wadimur itu beliau. Usahanya itu. Suatu ketika ada keluarganya yang anggaplah ibunya suka berhutang. Hutangnya sampai miliaran. Otomatis sang anak tidak ingin ibunya dimasukkan penjara. Otomatis sang anak jadi tameng. Kemudian bingung saya Ustadz waktu itu, kata beliau. Saya minta bantuan sana, minta bantuan sini. Tidak ada yang bisa. Kolega saya, kawan-kawan saya, tidak ada yang bisa. Dan begitulah kehidupan manusia. Akhirnya dia putus asa. Kalau sudah putus asa minta bantuan kepada makhluk, itu yang sebenarnya kita cari selama ini. Itu yang sering hilang dari diri kita.
Ini dalam hal apapun ya, dalam hal nyari rezeki, dalam hal nyari jodoh, dalam hal nyari ilmu, dalam hal apa saja. Kadang-kadang kita terlalu bergantung dengan sebab-sebab duniawi, lupa yang menciptakan sebab tersebut. Maka ada perkataan dari Al-Hafidh Ibn Rajab, innal karba idha syadda wa tana wa ta'azama fahasala lil'abdi al-iyas an kashfi min jihatil makhluqin fata'allaqa qalbuhu billahi wahda. Kesulitan jika semakin memuncak, semakin sulit, semakin membesar, maka yang terjadi adalah akhirnya hati ini putus asa minta bantuan kepada Allah. Nggak bisa bantu juga, keluarga nggak bisa bantu, orang tua, kakak, adik, paman, bibi, sepupu, ponakan nggak bisa bantu. Akhirnya putus asa minta bantuan kepada makhluk. Kalau sudah putus asa minta bantuan kepada makhluk, ini titik nadir yang sering kita butuhkan. Apa itu? Fata'allaqa qalbuhu billahi wahda. Maka kita minta, akhirnya bergantung hanya kepada Allah semata. Kalau sudah bergantung kepada Allah hati ini, apa yang terjadi? Wa man tawakkala 'ala Allah kafa. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupkan. Maka orang tersebut, subhanallah, ini bakti orang tua ya, cerita. Orang tersebut akhirnya doa kepada Allah, ya Allah, saya ingin bakti kepada ibu saya, tolong. Dia cerita sedetil mungkin, beliau, Ustadz, saya bikin penawaran kepada perusahaan tersebut. Nih, penawarannya tidak seperti lazimnya. Saya bikin yang mewah, saya tahu ini pasti ditolak. Tapi saya mau buat agar bisa bayar hutang. Ternyata langsung ditolak. Wah, nggak bisa, terlalu mahal, kami nggak bisa beli. Kami yang lain aja. Selang sehari 2 hari ditelepon oleh pihak sarung. Kami mau sepakat. Apa yang terjadi, Ustaz? Wallahi, harganya persis dengan hutang ibu saya. Dan itu tidak sekali 2 kali. Bahkan dia bilang, saya sering menantang Allah dalam hal ini. Suatu saat ibu saya ingin beli perabotan rumah. Ya Allah, saya ingin buktikan janjimu. Buat lagi dia. Kemudian ajukan. Harganya persis yang diperlukan oleh ibu. Bakti orang tua tidak boleh main-main. Maka saya sering mengatakan kepada anak-anak muda, terutama para santri-santri saya, jangan pernah tangiskan orang tuamu, walau setetes air mata gara-gara kamu, meskipun kamu benar. Kenapa? Karena itu adalah kunci kesuksesan. Tidak pernah ada siksa yang Allah segerakan di dunia dibandingkan Allah menyegerakan bagi orang yang durhaka kepada orang tua. Meskipun kadang-kadang orang tuanya ridho, karena dia, ini anak saya tidak mau anaknya durhaka. Tapi anaknya tidak boleh durhaka. Lihat, Uwais Al-Qarani, seorang berasal dari Yaman, seorang tabi'i. Beliau Rasulullah SAW mengatakan kepada Umar bin Khattab, temannya, sahabatnya, kalau engkau bertemu dengan Uwais datang ke kota Makkah atau Madinah, maka minta kepadanya agar dia beristighfar untukmu, wahai Umar. Siapa Umar? Siapa Uwais? Uwais seorang tabi'i, enggak pernah bertemu dengan Nabi. Umar bin Khattab bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Umar bin Khattab, bahkan Rasulullah SAW mengatakan, lau kana ba'di nabiyyun lakana Umar. Kalau seandainya ada seorang nabi sepeninggalku, niscaya dia adalah Umar. Tetapi Nabi Muhammad SAW memerintahkan Umar untuk minta agar Uwais beristighfar, minta ampunan kepada Allah untuk Umar. Sebabnya apa? Uwais Al-Qarani ahli bakti orang tua. Maka yang masih punya orang tua, jangan pernah meneteskan air mata orang tua disebabkan kita. Yang pernah nunjuk orang tua, yang pernah berkata kasar, ngangkat suara, menajamkan pandangan, wallahi minta halal sebelum
kita akan menyesal seumur hidup kalau seandainya mereka sudah meninggal. Saya katakan meskipun benar, meskipun kita dalam posisi yang benar, yang ada saat berhadapan orang tua hanya proses bersabar. Bawakan hadiah. Bu, ini hadiah saya bawa dari Arab Saudi. Aduh, nggak suka ininya, warnanya, kasih aja yang lain. Nggak boleh mengatakan, ibu ini sudah dikasih hadiah. Nggak boleh, harus bersabar. Wah, siap bu, ibu maunya apa? Hati-hati dengan bakti orang tua. Yang masih punya orang tua, maka itu adalah kata Rasulullah SAW, al-walid awsatu abwabil jannah. Orang tua itu pintu terbesar dan termegah di surga untuk masuk ke dalam surga. Pintu surga itu ada 8, yang paling megah amalan bakti orang tua. Adapun yang sudah meninggal, maka bagaimana caranya? Kita banyak-banyak beristighfar untuk orang tua kita yang sudah meninggal. Demikian, semoga bermanfaat. Dan sekitar tadi setengah jam lebih kita sudah berbicara. Wallahu a'lam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillah.